Baiklah, perkenalkan nama saya Novita Asri Sibagariang. Saya mahasiswa dari Pendidikan Masyarakat Samuk 2019 akan memaparkan hasil ujian akhir semester mata kuliah Statistik Sosial. Di sini saya akan menunjukkan data yang akan saya kerjakan. Berikut adalah data yang saya miliki dan kita akan mencari min, median, dan modus. Untuk langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengklik Exploration pada tab Analyze, klik Descriptives, dan akan muncul tabel sebagai berikut. Setelah itu, pindahkan setiap variabel ke variabel yang ada di sebelah kanan. Setelah itu, klik statistik. Karena kita akan mencari min, median, dan modus, kita centang mode dan hapus centang pada bagian STD deviation, minimum, dan maksimum. Dan hasilnya akan muncul seperti berikut. Min pada X1 yaitu 70,7, min pada X2 yaitu 4, pada Y 84,1. Untuk median X1 75, X2 4, Y 85. Pada mode 65,0, pada X2 3, dan pada Y 75. Selanjutnya, pada data tersebut kita akan melakukan regresi linear ganda. Nah, selanjutnya kita klik Exploration dan kita klik Scatter Plot. Kita akan mencari masing-masing scatter plot pada data X1 dan X2. Langkah pertama yang kita lakukan, pindahkan X1 ke X-axis, Y ke Y-axis. Nah, dan akan muncul scatter plot sebagai berikut. Dan untuk X2, lanjutkan kembali, klik Exploration, klik Scatter Plot, dan pindahkan X2 ke X-axis, dan pindahkan Y ke Y-axis. Dan akan muncul scatter plot pada X2. Selanjutnya, klik Regression pada tab Analyze, klik Linear Regression, dan akan muncul tabel sebagai berikut. Kita akan mencari linear regression pada X1 dan X2. Pindahkan Y ke dependent variable, X1 dan X2 kita pindahkan ke kolom covariates. Setelah itu, kita turun ke bawah, kita klik Model Builder. Di sini kita akan membuat 2 blok. Kita pindahkan X2 ke prediction sebelumnya, tambahkan blok baru, pindahkan X2 ke blok 2. Dan akan muncul hasilnya seperti ini. Lanjut, kita klik Assumption Checks. Nah, di sini pada Assumption Checks, kita centang collinearity statistik, normality test, QQ plot of residual plots, dan pada data summary, kita centang Cook distance. Selanjutnya, kita klik model fit. Di sini pada fit measures, kita beri centang pada ACE dan BIC, dan pada overall model test, kita centang F-test. Selanjutnya, kita klik model completions. Pada tabel ini, kita akan klik ANOVA test, confidence interval, dan standard result estimate. Berikut adalah hasil data-data yang telah kita kerjakan. Selanjutnya, kita akan mencari pengaruh X1 dan X2
terhadap variabel Y. Kita lihat pada model fit measures, di mana di sini ada tabel. Kita akan mencari berapa persen pengaruhnya pada tabel tersebut. Di sini ada model S1 sebagai X1, 2 sebagai variabel X2. Untuk mencarinya, yaitu kita melihat pada data R2, di sini nilai X1 yaitu 0,778. Untuk mencari pengaruhnya, kita harus mengubahnya dulu ke persen, dikali 100% sampai dengan 77,8, yang berarti pengaruh X1 terhadap Y yaitu 77,8%. Untuk X2, nilai R2-nya, R pangkat 2-nya yaitu 0,868, yang kita ubah menjadi persen yaitu 86,8%, berarti pengaruh X2 terhadap Y yaitu 86,8%. Selanjutnya kita akan menjawab. Baiklah, selanjutnya kita akan menyimpulkan analisis regresi linear ganda yang telah saya lakukan. Nah, yang pertama kita akan melakukan kesimpulan pada normality test yang terletak pada assumption checks, di mana uji asumsi normalitas terpenuhi. Hal ini nampak pada nilai P lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan terpenuhi. Kita bisa melihat pada data normality test, di mana nilai P sebesar 0,217. Data ini lebih dari 0,05 yang dapat dikatakan data tersebut terpenuhi. Kita juga bisa melihat dari grafik QQ plot yang menggambarkan sebaran residu mengumpul di sekitar garis diagonal. Pada grafik tersebut, di sini kita bisa melihat seluruh lebaran residunya tersebar di sekitar garis diagonalnya. Maka dapat dikatakan data tersebut terpenuhi. Selanjutnya, residual plots, di mana residual yang mungkin ditunjukkan melalui grafik dengan sebaran residu yang acak yang tampak pada grafik residual plots. Pada data ini, kita bisa melihat sebaran residunya tersebar secara acak, yang menggambarkan bahwa data tersebut homogen. Nah, selanjutnya kita ke data Cook's distance. Distance yang nilai min-nya kurang dari 1 mengindikasikan bahwa kehadiran outlier dapat diabaikan. Kita bisa melihat di sini nilai min-nya kurang dari 1 yaitu 0,0700, yang dapat dikatakan bahwa kehadiran outlier-nya dapat diabaikan, sehingga tidak terlalu mengganggu garis regresi. Nah, selanjutnya kita mencari uji kolinearitas. Nah, di sini kita bisa melihat pada assumption checks lagi. Di sini ada kolinearity statistik. Pada kolinearity statistik ini, nilai FIF, PIF-nya harus lebih dari 10 dan nilai toleransinya kurang dari 0,01. Untuk data ini kita bisa melihat bahwa nilai PIF-nya kurang dari 10 yang bernilai 2,04 dan nilai toleransinya 0,490 yang lebih dari 0,01, maka dapat dikatakan data ini tidak ada kolinearitas.
Baik, selanjutnya pada nomor 5, di sini akan mencari model persamaan garis linear Y yang dapat kita lihat pada model koefisiensi yang dimana nilai yang kita ambil yaitu pada bagian estimate dimana rumusnya yaitu Y sama dengan A tambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2. Dan selanjutnya yang menjadi A yaitu pada intercept dengan nilai 53,056 dan nilai B1 itu ada pada nilai X1 yaitu 0,550 dan nilai B2 itu pada 2 yaitu minus 1,944 dan jika dimasukkan ke dalam rumus Y sama dengan 53,56 tambah 0,550 kali 75. 75 ini berasal dari variabel X1 yang pertama, selanjutnya ditambah minus 1,944 kali 4. 4 ini berasal pada variabel X2 dan jika dilanjutkan itu sampai pada habis datanya akan menghasilkan Y sama dengan 519,416 dan jika dipersenkan menjadi 51,94% dan dimana menurut persamaan Y sama dengan 51,94% sedangkan sisanya sebesar 48,06 berkorelasi dengan variabel yang tidak diteliti.